Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Handoko STMPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran serta teman-temanku semua. Baik, perkenalkan nama saya Julia Ningsi dengan NPM 21130530557 yang akan memandu jalannya presentasi pada perkuliahan hari ini. Dan tak lupa saya ditemani oleh rekan saya yaitu Maxima Regina dengan NPM 21130530022. Baik, kita mulai saja. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai nilai ranah kognitif. Pengertian penilaian. Menurut Ralph Tiller 1950, penilaian melibatkan pengumpulan informasi guna menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai dalam hal apa dan bagian mana yang belum serta penyebabnya. Menurut Profesor Dr. Masron, MA 1979 menegaskan bahwa istilah penilaian memiliki makna yang lebih luas daripada pengukuran yang hanya merupakan langkah dalam evaluasi. Menurut BSNP 2006 dalam Paduan Penyusunan KTSP menyatakan bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik secara sistematis dan kesinambungan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Istilah kognitif berasal dari kata yang mengacu pada pemahaman atau pengertian. Proses kognitif merupakan aktivitas internal di dalam sistem saraf pusat saat manusia sedang berpikir. Menurut Jamaris 2006, pengertian umum dari kognisi adalah memperoleh pengaturan dan pemanfaatan pengetahuan. Ranah kognitif merupakan kerangka dasar dalam taksonomi Bloom untuk mengkategorikan tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum di seluruh dunia. Penilaian ranah kognitif memperlihatkan kemampuan mahasiswa atau siswa dalam berbagai dimensi seperti mengingat, memahami, penerapan, analisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya, nah jadi dari penilaian ranah kognitif itu mempunyai ciri-ciri. Ada 6. Yang pertama, pengetahuan. Nah, dalam pengertian pengetahuan ini melibatkan proses mengingat kembali hal-hal yang spesifik dan universal, seperti mengingat kembali mengenai metode atau proses tertentu. Yang kedua, ada pemahaman. Nah, pemahaman ini bersangkutan dengan inti dari suatu pembentukan pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan. Yang ketiga, yaitu penerapan. Dalam artian seseorang itu harus mampu memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, atau rumus, bahkan serta teori yang telah ditentukan. Yang keempat, analisis. Analisis dalam artian sebagai pemecahan suatu masalah atau berkomunikasikan peristiwa yang telah terjadi. Yang kelima ada sintesis. Sintesis ini adalah memadukan elemen-elemen pada bagian-bagian untuk membentuk satu kesatuan. Yang kelima, yang keenam,
Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah menentukan nilai dari materi, metode untuk tujuan tertentu. Selanjutnya teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, menetapkan tujuan dan cakupan tes. Perumusan tujuan tes harus mempertimbangkan fungsi tes yang dibuat, apakah tujuan formatif, sumatif, atau diagnostik. Setiap tujuan evaluasi memerlukan penyesuaian dalam penyusunan tes. Tujuan formatif bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik, sementara tujuan sumatif untuk menentukan nilai akhir tingkat penugasan dan kelulusan. Yang kedua, pengurangan materi dan batasan perilaku yang akan diukur. Pengurangan materi tes harus memastikan bahwa tes mencakup seluruh materi yang telah ditentukan. Hal ini tidak boleh menyebabkan keluarnya materi yang penting dari cakupan tes. Yang ketiga, kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi melibatkan dua aspek, yaitu menentukan proporsi materi dan kompetensi yang diuji, serta menentukan bentuk soal yang sesuai dengan materi. Langkah-langkah penyusunan kisi-kisi untuk menentukan proporsi materi dan kompetensi meliputi mengidentifikasi pokok materi yang akan diuji dan memberikan bobot untuk setiap materi. Mengidentifikasi tingkat ranah kognitif yang terkandung dalam rumusan indikator dan memberikan bobot untuk setiap tingkat ranah. Pencapaian tingkat ranah kognitif harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Maksima. Terima kasih kepada moderator. Untuk slide selanjutnya ini adalah bukti contoh dari bobot uh, penilaian kognitif. Nah, itu tuh ada ranah kognitifnya dengan bobot pengetahuan itu 20%, pemahaman itu 20%, aplikasinya itu 20%, analisanya itu 30%, sintesanya itu 0, dan evaluasinya itu 10%. Selanjutnya, teknik dan instrumen penilaian. Nah, yang pertama itu pemilihan bentuk tes itu bergantung pada beberapa faktor seperti tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang tersedia, cangkupan materi tes, dan karakteristik mata pelajaran. Bentuk tes objektif seperti pilihan ganda menjodohkan benar dan salah, tepat, cocok digunakan untuk jumlah peserta didik yang banyak, waktu koreksi yang terbatas, dan cangkupan materi yang luas. Yang kedua, menentukan panjang tes, berarti menentukan jumlah soal yang sesuai dengan waktu yang tersedia untuk ujian, dengan mempertimbangkan materi yang diuji dan tingkat kelelahan peserta tes. Hal ini memerlukan pertimbangan terhadap bobot masing-masing bagian yang telah ditentukan dalam kisi-kisi, tingkat keandalan yang diinginkan, dan waktu yang tersedia. Bobot skor tiap soal dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kompleksitas dan kesulitannya. Yang ketiga, menulis soal tes yang baik memerlukan pedoman penyusunan soal untuk setiap tipe tes. Disarankan untuk menulis lebih banyak soal daripada yang diperlukan, sehingga dapat dipilih soal-soal terbaik untuk digunakan. Selanjutnya, ada dua teknik penilaian tes ranah kognitif, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik untuk evaluasi hasil kognitif dari segi caranya itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada teknik lisan dan yang kedua ada teknik tertulis. Sedangkan dari segi bentuknya, tes itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu teknik objektif dan teknik subjektif atau uraian. Yang pertama kita akan membahas teknik objektif. Nah, teknik objektif itu memiliki variasi bentuk, termasuk tes pilihan ganda, tes isian singkat, tes menjodohkan, dan tes benar atau salah. Tes objektif juga dikenal sebagai short answer atau new type. Tes terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan memilih salah satu alternatif yang benar dari beberapa soal pilihan yang diberikan. Nah, kelebihan dari tes objektif ini adalah representasinya lebih baik
terhadap isi dan cakupan materi, serta kemudahan dan kecepatan dalam pemeriksaan karena penggunaan kunci jawaban dan bahan alat-alat teknologi seperti mesin pemindai dapat digunakan. Selain itu, pemeriksaan dan penilaian tes ini tidak dapat dipengaruhi oleh subjektivitas, baik dari guru maupun dari siswa. Namun ada beberapa kelemahannya, seperti persiapan yang lebih sulit karena banyak butiran-butiran soal yang harus diperhatikan untuk menghindari kekurangan lainnya. Butiran-butiran soal ini cenderung hanya mengungkapkan ingatan dan pengenalan ulang, serta sulit untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti sintesis dan kreativitas. Selanjutnya, bentuk penilaian tes objektif. Itu ada seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada tes pilihan ganda, tes tipe benar atau salah, tes isian singkat, dan tes bentuk menjodohkan. Selanjutnya, kekurangan dari tes pilihan ganda. Kekurangan dan kelebihan dari tes pilihan ganda. Yang pertama, kelebihan dari tes pilihan ganda, kemampuan sebagai alat pengukur yang fleksibel dalam evaluasi dan efektif dalam menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, tes ini dapat mencangkup hampir semua materi yang diajarkan di kelas dan cocok untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Yang ketiga, kemudahan dalam mengkoreksi jawaban dan kemungkinan untuk berkolaborasi antara siswa dan guru juga menjadi kelebihannya. Yang selanjutnya, tes pilihan ganda juga dapat mengukur berbagai jenjang kognitif dan memiliki reliabilitas yang tinggi. Nah, terdapat kekurangan pula dalam tes pilihan ganda, seperti konstruksi soal yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama, terutama dalam menyusun opsi jawaban yang membingungkan. Yang kedua, tes ini kurang efektif dalam mengukur kemampuan siswa dalam mengorganisasi materi dan kurang cocok untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, selain itu, adanya peluang bagi siswa untuk menebak jawaban menjadi kelemahan dari tes pilihan ganda ini. Selanjutnya, tes subjektivitas atau tes uraian. Nah, terdiri dari dua bentuk, yaitu tes uraian terbatas dan tes uraian bebas. Secara keseluruhan, tes uraian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama merupakan tes yang meminta peserta untuk menyusun gagasan atau materi yang telah dipelajari menjadi tulisan. Yang kedua, jumlah butir soalnya umumnya terbatas, biasanya antara 4 hingga 10 butir soal. Yang ketiga, biasanya setiap butir soal diawali dengan kata-kata seperti jelasan, terangkan, uraikan, mengapa, bagaimana, atau kata-kata serupa yang meminta peserta didik untuk memberikan jawaban secara luas. Nah, terdapat kekurangan dan kelebihan dari tes subjektif ini. Yang pertama, tes ini sangat efektif untuk mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran yang kompleks, yang sulit diukur dengan menggunakan tes objektif. Yang kedua, penggunaan tes uraian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyusun jawaban sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Ini membantu mereka dalam melatih mengorganisasikan pemikiran mereka dengan baik, suatu keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat menurut Ismail Ilyas Muhammad pada tahun 2020. Nah, kekurangan dari penilaian tes subjektif ini sendiri adalah penilaian terhadap jawaban tes uraian seringkali tidak konsisten. Penilaian terhadap jawaban tes uraian seringkali tidak konsisten. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Maksima. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan membuka termin pertanyaan dengan 2 termin. Masing-masing termin akan saya buka 2 penanya saja. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya. Baik, kepada Nova. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Amtri, MPM 2130534140. Pertanyaan saya,
Bagaimana cara mengembangkan tes objektif yang baik? Apakah jelas? Baik, jelas. Terima kasih, Nova. Baik, satu penanya lagi kepada teman-teman. Oh, Izin bertanya. baik kepada TV, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nobrida Safitri dengan NPM 2113053273. Izin bertanya, menurut kelompok Anda, mengapa ranah kognitif yang paling banyak dinilai oleh para guru sebagai indikasi penilaian hasil belajar siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang telah bertanya. Selanjutnya izinkan kami meminta waktu untuk mencari jawaban. Baik, untuk pertanyaan dari Nova Amelia Putri akan dijawab oleh Maksima. Kepada Maksima, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Maksima Regina Mariana dengan NPM 213053022 izin menjawab pertanyaan dari Nova dengan pertanyaan bagaimana cara mengembangkan tes objektif yang baik. Nah, tahapan pengembangan tes objektif pilihan ganda yang diperluas berbasis web ini antara lain yang pertama menentukan tujuan tes, yang kedua menganalisis kurikulum dan kebutuhan sistem, yang ketiga menganalisis buku pelajaran, sumber materi pembelajaran lainnya, dan menganalisis sistem. Yang keempat membuat kisi-kisi tes dan merancang sistem. Bagaimana, Nova? Baik, terima kasih, Rere. Baik, untuk pertanyaan dari Nofrida Sapitri akan saya jawab dengan pertanyaan, mengapa ranah kognitif yang paling banyak dinilai oleh para guru sebagai indikasi penilaian hasil belajar siswa? Saya jawab, di antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi pengajaran. Hal seperti perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Bagaimana, Nofrida? Bisa diterima? Sudah jelas, terima kasih. Baik, akan saya buka termin kedua. Sepertinya sudah ada yang ngelis pertanyaan di room chat. Pertanyaan dari Adelia dan Ayu Katmianti.
Baik, pertanyaan dari Ayu akan saya jawab dengan pertanyaan kemampuan apa saja yang diukur dalam tes pada ranah kognitif. Ranah kognitif itu berisi perilaku yang menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Nah, ranah aktif itu mencangkup perilaku terkait dengan emosi, misalkan perasaan, nilai, motivasi, dan sifat. Bagaimana, Ayu? Bisa ya terima? Baik, terima kasih kembali, Ayu. Pertanyaan Adelia akan dijawab oleh Maksima. Kepada Maksima, silakan. Terima kasih kepada moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Adel. Dengan pertanyaan, apa perbedaan antara tes pilihan ganda dan tes esai dalam mengukur kemampuan kognitif siswa? Jawabannya, perbedaan antara tes pilihan ganda dan tes esai sebagai berikut. Yang pertama itu tes pilihan ganda. Perbedaannya, yang pertama mengukur kemampuan siswa dalam memilih jawaban yang tepat dari beberapa pilihan yang tersedia. Yang kedua, biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengingat dan memahami materi yang dipelajari. Yang ketiga, tes pilihan ganda dapat membantu guru dalam mengetahui seberapa jauh siswa telah memahami materi yang dipelajari. Yang keempat, tes pilihan ganda itu bersifat terbatas dalam mengukur kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan juga analisis. Nah, selanjutnya yang kedua itu perbedaan dari tes esai sendiri dalam mengukur kemampuan kognitif siswa. Yang pertama, tes esai mengukur kemampuan siswa dalam menulis jawaban yang lengkap dan rinci tentang suatu topik. Yang kedua, biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan sintesis. Yang ketiga, tes esai dapat membantu guru dalam mengetahui seberapa jauh siswa telah memahami materi yang dipelajari dan dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan juga analitis. Yang keempat, tes esai dapat memerlukan waktu yang lebih lama untuk dijawab dan dapat memerlukan kemampuan siswa dalam menulis yang lebih baik. Terima kasih. Apakah bisa dipahami, Ada? Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang sopan dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.